bisa mendapatkan 95 juta view dalam waktu 30 hari terakhir. Ide konten ini menggunakan video re-upload. Nah, seperti apa videonya teman-teman dan seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Tanya Hima. Beliau telah mendapatkan 2 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 1900 video. Kalau kita lihat teman-teman di bagian deskripsi, beliau ini channel bebas tanpa batas buat menghibur dan sharing informasi dengan kalian, katanya ya. Bergabung di 2016 teman-teman. Kalau kita lihat, beliau ini punya 2 jenis video, yaitu video panjang dan video pendek teman-teman. Tapi kalau saya seringnya melihat beliau upload video pendek teman-teman. Memang untuk video pendek itu cepet banget buat nambahin subscriber teman-teman. Dan juga kita bisa untuk mendapatkan cuan, ya, untuk mendapatkan uang dari internet melalui atau monetisasi melalui video pendek teman-teman ya. Jadi sekarang tuh tidak hanya video panjang yang bisa dimonetisasi, tapi video pendek pun bisa dimonetisasi. Tinggal teman-teman nih mau fokus di video panjang atau video pendek. Tentunya punya plus minus masing-masing. Nah, saya akan putar teman-teman salah satu videonya. Di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat di bagian populer itu ada video yang sampai ditonton 14 juta. Ya, 14 juta kali ditonton. Di konten beliau ini teman-teman randomnya itu bisa berisi tentang fakta unik, bisa berita terkini ya, bisa juga kejadian-kejadian aneh, misteri dan lain-lain. Tapi satu hal teman-teman yang harus digarisbawahi di channel beliau ini, beliau menggunakan video orang lain ya. Jadi beliau ini re-upload teman-teman, tidak buat dari nol ya. Tapi teman-teman buat re-upload itu tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak mentah-mentah kita upload ya, atau tidak mentah-mentah kita download dan kita upload ke YouTube ya, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus menambahkan value ya, menambahkan nilai tersendiri, nilai lebih dari video yang kita buat. Jadi jangan sampai kita tuh mentah-mentah mengupload dan mendownload dan mengupload videonya ya, video orang lain. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman menggunakan cara seperti itu, tentunya nanti akan terkena konten yang digunakan ulang ya. Jadi teman-teman harus ikuti trik yang saya infokan di sini biar teman-teman nggak kerja 2 kali ya, biar teman-teman bisa langsung monetisasi. Nah, saya akan lihat teman-teman nih ya, yang terbaru aja. Saya akan putar salah satu videonya. Ini random ya, saya klik random. Misalkan saya mau klik yang ini, yang telah ditonton sebanyak 15.000 kali ditonton. Kamu pernah lihat ayam kehabisan baterai? Kalau nggak pernah, dengerin dan lihat cara ayam ini berkokok. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi beliau ini di bagian awal ya, saya putar lagi sebentar. Kamu pernah lihat ayam? Oke, di bagian awal ya teman-teman, beliau ini menunjukkan wajah atau beliau ini menampakkan ya, biasanya kan orang-orang tuh ada di pojok kiri bawah atau kanan bawah ya teman-teman. Tapi beliau ini full ya, full wajah beliau di bagian paling depan, dan yang di belakangnya ini adalah video re-uploadnya. Nah, itu yang pertama ya, catatan buat kita teman-teman jika ingin mere-upload video orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menggunakan ini teman-teman, ada lapisan ya berupa kertas sobek atau kertas koran di sini ya. Nih ya, warna coklat ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga, beliau mencantumkan sumbernya. Nih teman-teman. Nih ya. Sumber di mana beliau mengambil video mentahannya atau video yang akan beliau re-upload.
Nah, ini teman-teman penontonnya banyak banget ya. Anak saya pun sering nonton ini. Ini informasi yang disajikan sangat-sangat luar biasa teman-teman, bermanfaat ya. Karena isinya walaupun random tapi sangat-sangat bermanfaat ya. Seperti tadi nih, ada fakta unik ya, ada berita terpopuler, ada juga apa lagi ya, banyak banget teman-teman. Nanti silakan teman-teman main, teman-teman pasti ketagihan untuk nonton videonya ya, saya yakin itu. Nah, kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah ide konten seperti ini ya, yang reupload ini bisa dimonetisasi atau tidak. Dan saya sekarang berada di YouTube Alerts, dimana kita bisa mengetahui status monetisasi dari channel seseorang. Nah, setelah saya cek teman-teman, untuk channel dengan nama Tanya Hima ini berhasil dimonetisasi. Artinya bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita akan lihat juga teman-teman analitik dari channel ini. Untuk channel dengan nama Tanya Hima, saya perbesar ya teman-teman, saya nggak akan fokus di estimasi pendapatannya, saya akan fokus di bagian bawah aja. Nah, beliau ini dalam waktu 30 hari terakhir berhasil mendapatkan 95 juta view teman-teman. Luar biasa ya. Yang mana kalau kita lihat di bagian atas, ini ada beberapa di hari-hari tertentu beliau tembus mendapatkan subscriber 10.000 per hari teman-teman. Luar biasa ya. Sangat-sangat fantastis menurut saya. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. Nah, untuk bahannya teman-teman bisa download dari Instagram ya. Bisa download dari Instagram, bisa download dari tempat lainnya ya, media sosial lainnya. Nanti teman-teman sama saja cari videonya ya. Contoh nih, saya contohkan satu ya teman-teman. Misal yang ini, misal ini random ya. Teman-teman klik saja tanda panahnya ya, lalu teman-teman klik salin tautan. Nih. Ya. Nanti teman-teman download. Nah, cara mendownloadnya bagaimana? Teman-teman bisa ke website snapinsta.app ya teman-teman, silahkan diklik, nanti teman-teman paste di sini. Nih, tinggal paste di sini, lalu klik download, nanti di bawahnya ada video dan ada tombol downloadnya. Nah, ini nggak saya praktekkan teman-teman karena ngeri-ngeri sedap ya kalau misalkan saya buat tutorial cara mendownload video dari tempat lain. Jadi nanti teman-teman silahkan masuk saja ke websitenya Snap Insta, lalu teman-teman download. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman membutuhkan namanya kertas sobek. Nah, untuk kertas sobeknya teman-teman bisa ketikkan di sini di Chrome ya, RIP paper PNG. Silakan download teman-teman ya. Downloadnya silakan masuk ke websitenya, lalu teman-teman klik tahan ya, lalu klik download. Nah, download gambar. Pastikan cari yang PNG ya, yang transparan. Jadi teman-teman nanti bisa memasukkan videonya. Terus yang ketiga, teman-teman harus menyediakan foto teman-teman atau video teman-teman ya. Jadi nih triknya teman-teman. Teman-teman silahkan catat ya, silahkan simak video yang teman-teman download, teman-teman catat di notepad ya atau di catatan handphone. Nanti teman-teman silahkan tag ya, tag di bagian awal, misalkan begini caranya memanaskan air misalkan atau memasak air. Nah, setelah teman-teman lihat ya, atau setelah teman-teman rekam cara memasak air misalkan seperti itu. Nah, nanti selanjutnya deskripsinya ya, itu teman-teman gak usah melihat, gak usah mengaktifkan kameranya gitu. Jadi teman-teman cukup di bagian awal aja menunjukkan wajah ya, paling hanya beberapa detik teman-teman. Sebagai apa? Sebagai syarat ya, syarat agar video kita tuh bisa lolos monetisasi gitu ya teman-teman. Jadi pastikan nanti suaranya itu tidak tidak kecil ya, suaranya terdengar jelas, pengucapannya juga bagus. Terus kalau bisa misalkan teman-teman punya dana yang lebih, kasih pencahayaan yang bagus ya teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa ya pakai cahaya matahari juga nggak apa-apa ya, pakai cahaya ilahi ya sekitar jam 10 pagian. Atau teman-teman kalau misalkan mau menggunakan suara teman-teman juga boleh sebenarnya ya, tapi saran saya sih lebih enak munculin muka aja teman-teman, meskipun hanya beberapa detik gitu ya teman-teman. Nah, setelah semua bahan terkumpul teman-teman, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan videonya. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut yang bisa teman-teman install dari Play Store.
Nah, langsung aja ya teman-teman, kita klik proyek baru, lalu kita masukkan videonya ya yang sudah di-download tadi. Seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan saya ambil yang sudah ada ininya teman-teman, yang sudah di-reupload oleh orang lain. Nah, ini bisa kita perbesar ya teman-teman. Klik, teman-teman zoom seperti ini. Nah ya, lalu teman-teman ke bagian belakang, teman-teman klik dan teman-teman pilih hapus. Nah, ini pastikan tidak ada suara orangnya ya. Saya perbesar. Nah ya, ini hanya suara air teman-teman. Nah, ini bisa kita dubbing ya, kita isi dengan suara kita. Sekarang kita masukkan dulu kertasnya ya, sobekan kertasnya. Kita klik overlay di bagian bawah, kita klik tambahkan overlay, lalu kita klik foto teman-teman, dan kita masukkan ya kertas sobeknya. Nah, seperti ini. Nih. Ya, setelah itu kita panjangkan sampai akhir. Setelah itu kita copy teman-teman, kita duplikat ya, kita duplikat. Oke, sebentar, ini kita pindahin ke bawah sebentar ya. Nah, ini kita perkecil dulu ya teman-teman, sebentar. Nah, ini bisa kita putar nih, sebentar ya. Nih, ini kita bisa putar teman-teman, lalu kita zoom seperti ini. Nah, oke. Nah, ini teman-teman tarik ke paling depan ya, jadi biar sejajar nih. Nah, oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Tambahkan video teman-teman. Contoh ya, kita klik dulu nih, kita klik tanda plus, kita masukkan video teman-teman. Contoh ya teman-teman, saya masukkan ini misalkan. Nah, anggaplah ini foto teman-teman ya, atau video teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perbesar ya. Oke, ini teman-teman ambil beberapa detik saja, contoh segini. Nah, yang belakang ini saya hapus. Nah ya, nah ini teman-teman, misalkan ini video teman-teman yang sudah berbicara ya. Nah, ini saya dubbing dulu karena saya tadi tidak merekam suaranya langsung ya teman-teman, saya pakai video orang lain. Ini saya akan matikan suaranya, saya akan lakukan dubbing. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ternyata begini cara beruang menghabisi mangsanya. Sudah seperti itu teman-teman. Ini sampai selesai ya. Nih, ini panjang banget nih, ada sekitar 25 detikan. Ya, kalau misalkan kurang panjang, teman-teman ini bisa diperpanjang lagi ya. Nih, teman-teman silahkan klik overlay, lalu teman-teman perpanjang sampai akhir. Tuh. Ya. Teman-teman juga bisa menambahkan nama channel teman-teman di bagian sini. Ya, misalkan nih, teman-teman klik teks ya, tambahkan teks. Lalu teman-teman ketikkan di sini misalkan fakta unik gitu ya, nama channel teman-teman. Fakta unik. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai akhir ya. Panjangkan sampai akhir. Seperti ini. Sudah ya teman-teman, tinggal bagian gaya, teman-teman silakan pilih jenis hurufnya, warnanya, ukurannya, dan lain-lain ya. Ini banyak banget nih yang bisa teman-teman pakai. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan gambar teman-teman ya sekitar 2 detikan aja di bagian depan. Terus setelahnya teman-teman bisa munculkan videonya. Dan yang di belakang ya, di belakang sini juga teman-teman bisa menambahkan video teman-teman lagi. Ya, misalkan jangan lupa di follow ya, misalkan gitu ya. Jadi di belakangnya dimunculkan wajah teman-teman sekitar ya 1-2 detik, nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman. Karena apa teman-teman, sekarang tuh YouTube tuh ketat ya. Kalau misalkan kita menggunakan suara robot ya, kita tidak menambahkan value lain ya, itu gagal monetisasi ya teman-teman. Bisa-bisa kita gagal monetisasi gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau udah teman-teman silakan diekspor saja di pojok kanan atasnya ya. Ini jangan lupa dipilih 720
lalu diekspor di pojok kanan atasnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ide konten kali ini bisa memberikan referensi buat teman-teman. Selamat berproses dan semangat cuan dari rumah.